축하한다. 결혼. 사망파가 끝났으면 빨리 나. 흑사 사무소 아틀리에 인입니다. 국제 건축상 받았어. 글쎄, 한국에서 와, 이 박스 찍고 나온다. 그러니까 이해할 리가 없어. 뭔 짓을 할 건 상관도 없고 관심도 없어. 너 이제 어쩔 거야? 그냥 술래잡기다 생각해. Ketika teman kecil yang selalu kujaga, kini telah tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan dan sukses. Cerita diawali dengan diperlihatkannya beberapa orang ibu yang sedang mendaki sebuah bukit. Dalam perjalanan itu, mereka saling membanggakan anak mereka yang telah sukses. Nyonya Bai yang merupakan ibu dari Bai Sokryu membanggakan anaknya yang kini telah bekerja di Amerika dan mengiriminya sebuah jaket hangat yang sekarang dia kenakan. Nyonya Choi yang merupakan ibu dari Choi Seung Hayo membalasnya dengan mengatakan kalau dia tidak menyukai mengenakan barang-barang yang dibelikan oleh putranya karena kehadiran putranya saja merupakan sebuah hadiah terbesar baginya. Sang ibu memamerkan bahwa beberapa waktu yang lalu putranya telah bertemu presiden karena berhasil memperoleh penghargaan atas karyanya sebagai seorang arsitek. Sementara ibu Sokryu kembali memamerkan bahwa setiap malam Jumat, putrinya selalu minum bersama dengan orang terkaya kedua di dunia karena dia berhasil bekerja di tempat yang bonafit. Setelah lulus dari kuliahnya di Amerika, Sokryu berhasil lulus lebih awal dari kampusnya dan dia ditawari oleh perusahaan Grip untuk bekerja di sana. Tak hanya itu, Sokryu juga berhasil menjadi pegawai terbaik di perusahaan itu, sehingga dia pun memperoleh gaji yang sangat tinggi. Sementara ibu Song Hayo membalasnya dengan menunjukkan prestasi anaknya yang berhasil mendesain pusat seni New York, sehingga mengantarkannya memperoleh penghargaan arsitektur internasional. Tak hanya di bidang arsitek, Song Hayo juga berhasil menjadi anggota tim renang nasional, dan tidak mudah bagi seseorang mempunyai prestasi sebanyak itu. Dua ibu ini saling membanggakan anaknya masing-masing, di mana dua tetangganya yang lain sudah hafal apa yang akan mereka bicarakan. Karena itu, keduanya pun meninggalkan dua ibu tersebut sendirian di sana. 잘난 아들 뒀다 이거지. Sementara itu di sebuah hotel, berkumpul banyak orang yang akan menghadiri sebuah penghargaan desain majalah, di mana dalam penghargaan ini, Song Hayo akan menerima penghargaan sebagai arsitektur terbaik tahun ke-2024. Tapi ketika bawahannya sudah berada di tempat itu, Song Hayo justru sedang mendatangi sebuah rumah duka karena dia berencana untuk mendesain sebuah rumah duka yang berbeda dari biasanya, di mana pengunjungnya bisa tetap tersenyum hangat meskipun mereka menitikkan air mata. Di tengah perbincangannya dengan pegawai rumah duka itu, tiba-tiba bawahannya menelponnya dan memberitahu kalau acara penghargaan itu akan segera dimulai. Song Hayo pun bergegas menuju ke tempat itu untuk memperoleh penghargaan sebagai arsitek terbaik tahun ini. Sayangnya tak banyak yang diucapkan oleh Song Hayo dalam pidato penerimaan itu, kecuali hanya ucapan terima kasih dan mengatakan kalau dia berasal dari perusahaan Atelier In. 축사 사무소 아틀리에 인입니다. Di sisi lain, ibu-ibu yang tadi mendaki bukit akhirnya telah sampai di puncak. Nyonya Choi menyerahkan undangan pernikahan putrinya yang akan dilangsungkan di Amerika bulan depan kepada teman-temannya. Dia kembali membanggakan calon menantunya yang berprofesi sebagai seorang pengacara internasional, sembari mengolok Song Hayo yang sampai saat ini belum memiliki seorang pacar. Mendengar itu, Nyonya Bai hanya bilang kalau anaknya tidak sempat berkencan karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Meski begitu, banyak wanita cantik yang ingin dijodohkan dengannya. Salah satunya adalah putri seorang menteri dan putri direktur rumah sakit tempat suaminya bekerja. Sementara itu di kabin sebuah pesawat, terlihat seorang pramugari sedang membangunkan Sokryu yang sedang tertidur agar dia membuka jendela karena pesawat sebentar lagi akan landing. Begitu sampai di bandara, Sokryu dijemput oleh sahabat karibnya, Jung Mo-wam. Jung Mo-wam bekerja sebagai paramedis di tim pemadam kebakaran di kota itu. Karena itulah dia harus selalu siap kapanpun timnya memanggilnya. 위기 탈출 넘버는 직접 Sementara di tempat penghargaan arsitektur tadi, seorang fotografer menyatakan ketersediaannya untuk menemani Song Hayo yang akan meneliti beberapa tempat pemakaman. Wanita ini bahkan rela dikubur bersama Song Hayo, tetapi Song Hayo menolaknya dengan tegas. Dalam acara itu, datang juga seorang artis terkenal bernama Roh Hyun Seo.
Meski begitu, Sang Hao menolak untuk menyapa artis tersebut karena dia harus pergi ke suatu tempat. 오빠 난 노윤수한테 사인 받고 노윤수랑 Sementara itu, Sukryu dan Mo berhenti di sebuah kedai topoki untuk makan. Ketika mereka sedang asyik menikmati topoki yang mereka pesan, tiba-tiba Dongjin yang merupakan adik Sukryu datang ke tempat itu memesan beberapa makanan. Sukryu yang tidak ingin kedatangannya ke Korea diketahui oleh adiknya, bersembunyi dari pandangan Dongjin. Sementara Dongjin pun akhirnya tidak bisa menikmati makanannya setelah pelatihnya melarangnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut karena mengandung terlalu banyak kalori. Moem yang melihat tingkah aneh Sukryu bertanya, kenapa Sukryu sepertinya menyembunyikan sesuatu? Sukryu beralasan kalau dia berencana memberi kejutan kepada keluarganya setelah beberapa tahun dia tidak pernah pulang ke Korea. Karena itu Moem pun membantu Sukryu mensukseskan kejutannya untuk keluarganya. Sayangnya di tengah perjalanan, Moem mendapat panggilan dari tim pemadam kebakaran karena ada sebuah insiden. Sukryu pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, langkahnya terhenti ketika dia melihat sebuah bangunan yang dulunya merupakan tempat pemandian umum. Di tempat pemandian umum itulah, ibunya memaksanya untuk mandi bersama Sang Hyo waktu mereka masih sama-sama kecil. Padahal tempat pemandian itu adalah tempat pemandian khusus untuk wanita. Tiba-tiba Sang Hyo muncul di tempat itu, mengejutkan Sukryu yang masih belum tahu bangunan apa yang berdiri di tanah itu sekarang. Sang Hyo menjelaskan kalau bangunan itu adalah bangunan yang didesain olehnya, sehingga Sang Hyo pun menyuruh Sukryu untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba ibu mereka datang ke tempat itu setelah mereka kembali dari mendaki bukit. Sukryu yang tak ingin kedatangannya diketahui oleh ibunya, bersembunyi di dalam sebuah kardus dan dia minta kepada Sang Hyo untuk merahasiakan kedatangannya. Ibu Sang Hyo yang melihat kedatangan anaknya, sangat senang dan memeluknya. Tak lama kemudian, ayah Sukryu juga datang ke tempat itu. Rupanya kedatangan Sang Hyo ke tempat itu adalah untuk mempersiapkan kantor barunya yang akan mulai dibuka pekan depan. Dengan susah payah, Sukryu akhirnya berhasil meyakinkan mereka agar segera meninggalkan tempat itu dengan mengatakan kalau dia akan menerima beberapa perabot di kantor barunya. Setelah mereka semua meninggalkan tempat itu, Sang Hyo pun bertanya kenapa Sukryu tiba-tiba berada di tempat itu, padahal seharusnya dia berada di Amerika. Namun Sukryu belum mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sang Hyo memberitahu Sukryu kalau ibunya telah menyebarkan undangan pernikahannya dan berencana memberikan tiket kepada mereka semua agar bisa pergi ke Amerika menghadiri acara pernikahan itu. 축하한다. Sukryu berusaha mengalihkan pembicaraan dengan memuji desain ruangan yang dibuat oleh Sang Hyo. Karena tak hati-hati, sebuah lemari hampir saja menimpa tubuh Sukryu. Untungnya Sang Hyo dengan cekatan berhasil menyelamatkan Sukryu dari malapetaka yang hampir saja menimpanya. Rupanya bukan kali ini saja Sukryu membuat Sang Hyo celaka. Di masa kecil mereka, karena ulah Sukryu, punggung Sang Hyo pun mengalami luka. Dan bekas luka itu masih ada sampai sekarang. Sang Hyo tahu kalau saat ini Sukryu pasti menyembunyikan sesuatu dari ibunya. Karena itu dia menyuruh Sukryu untuk segera memberitahunya, karena percuma saja menundanya. Lagi pula dia juga sudah bosan melihat keberadaan Sukryu di tempatnya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan apapun yang akan dilakukan oleh Sukryu. Sementara Moem yang tadi ditelepon oleh ketua timnya, mendatangi sebuah lokasi di mana seorang pria yang sedang mabuk terlihat sedang terluka. Saat Moem berusaha mengobati luka pria itu, sang pria justru menodongkan botol miras ke arah Moem. Seorang pria bernama Chungo menghampiri Moem dan berusaha menghajar pria mabuk tersebut. Tapi saat berlari ke arah pria yang mabuk tadi, kaki Chungo terkilir dan dia pun jatuh ke tanah. Hari sudah malam, Sukryu dan Sang Hyo berjalan menuju ke rumah mereka. Sukryu terus berusaha menyembunyikan kedatangannya dari ibunya dengan memakai pakaian berlapis. Saat sampai di depan rumah mereka, Sukryu meminta Sang Hyo untuk tinggal bersamanya malam ini. Mendengar itu, Sang Hyo pun sedikit terkejut mengingat Sukryu akan menikah sebulan lagi. 오늘 밤에 나랑 같이
Sukriu bilang kalau dia ingin menemui ibunya dan mengatakan semuanya. Tetapi sekarang dia merasa takut. Karena itu, Sukriu minta pada Song Hae untuk tetap berada di sisinya malam ini. Song Hae yang tidak mengetahui apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Sukriu, meminta Sukriu agar menjelaskan semuanya, supaya dia bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh Sukriu. Sukriu akhirnya bilang kalau dia telah membatalkan pertunangannya dan berhenti bekerja di Amerika. Siapa mengira kalau ketika Sukriu mengatakan itu, ternyata ibunya berada di sana dan mendengar semua yang dikatakan oleh Sukriu. Ayah Sukriu yang mendengar itu langsung jatuh pingsan, sementara sang ibu langsung memukuli Sukriu yang telah membuatnya kecewa. Apalagi ketika Sukriu bilang kalau kandasnya pertunangannya bukan karena kesalahan calon suaminya, melainkan salahnya sendiri yang telah berselingkuh. Sang ibu yang mendengar itu pun langsung berusaha memukul Sukriu kembali. Rupanya pukulan dari ibunya inilah yang sangat ditakuti oleh Sukriu, sehingga dia berusaha sebisa mungkin mencari seorang teman yang bisa melindunginya. Tak ingin terus dipukuli ibunya, Sukriu pun menarik tangan Sang Hae agar lari bersamanya. Setelah dirasa aman dan ibunya tidak lagi mengejar, Sukriu pun melepaskan genggaman tangan Sang Hae. Sang Hae yang melihat Sukriu melepaskan beberapa lapis jaketnya, menyamakan Sukriu dengan boneka Rusia. Tetapi dalam versi jeleknya, Sukriu menyadari kalau seharusnya dia memang bicara sedari awal dengan ibunya sehingga kejadian ini tidak akan terjadi. Jika sudah begini, maka ibunya akan mendiamkannya selama 2 hari penuh. Sang Hae menyesalkan, kenapa tadi Sukriu bilang kalau dia berselingkuh. Sukriu yang melihat Sang Hae tidak percaya kalau dia bisa melakukan itu, meyakinkan kalau sebenarnya, sekarang dia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Singkat cerita, Sang Hae akhirnya berhasil meyakinkan Sukriu agar pulang ke rumah dan menemui ibunya, serta menjelaskan semuanya dari hati ke hati. Apalagi setelah Dongjin menelpon dan memberitahu kalau ibunya sekarang sudah tenang. Sang Hae berjanji akan tetap berada di sisi Sukriu selama Sukriu menjelaskan semuanya kepada ibunya. Tapi begitu sampai di rumah, ibu Sukriu ternyata masih berusaha memukul Sukriu dan Sang Hae yang melihatnya justru mengunci pintu dan meninggalkan rumah Sukriu. Padahal di masa kecil mereka, Sukriulah yang menolong Sang Hae ketika anak lain membulinya. Di masa SMA-nya, Sukriu mengajak Sang Hae bekerja paruh waktu sepulang mereka sekolah. Karena hal ini, Sang Hae menggerutu, apalagi ketika dia tahu kalau uang yang didapatkan oleh Sukriu hanya dihamburkan untuk membeli barang-barang tak berharga. Tanpa Sang Hae ketahui, kalau uang yang didapatkan oleh Sukriu ternyata digunakan untuk membeli sebuah perhiasan emas untuk ibu Sukriu. Kembali ke masa sekarang, Song Hae yang sedang bersiap pergi ke kantor, melihat berita tentang akan adanya hujan meteor malam nanti. Sementara Nyonya Bai yang belum puas dengan jawaban Sukriu semalam, masih menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Semalam, Sukriu menjelaskan kalau dia merasa bosan dengan pekerjaannya. Karena itu, dia juga sekaligus membatalkan pertunangannya. Karena dia khawatir kelak ketika sudah menikah, dia juga akan mengalami kebosanan. Lalu ketika ibunya bertanya tentang rencananya selanjutnya, Sukriu hanya bilang kalau dia ingin menjadi pengangguran yang bahagia. Ibunya yang mendengar itu, langsung mengambil kembali nasi yang dipegang oleh Sukriu. Tak lama kemudian, Mo An dan Sang Hae datang ke rumah itu, mencairkan suasana. Sang Hae membawakan makanan kesukaan Nyonya Bai, yang diterima dengan senang hati oleh Nyonya Bai. Semua orang bersiap untuk sarapan bersama. Tapi Sukriu membuat kegaduhan dan bertengkar dengan adiknya. Nyonya Bai yang melihat kegaduhan itu, menjadi marah dan melampiaskan kemarahannya dengan cara bermain musik. Mo Em kembali bertanya, kenapa Sukriu membatalkan pertunangannya dan mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Tapi Sukriu masih tak ingin mengungkapkan alasannya. Mo Am tak habis pikir, kenapa orang seambisius Sukriu bisa secara tiba-tiba pulang ke Korea dan meninggalkan semuanya. Sang Hae yang datang ke kamar Sukriu mengingatkan Mo Am
kalau dia sudah terlambat pergi ke kantor. Setelah Moe meninggalkan kamar itu, Song Hyo mendekati Suk-ryu dan mencibirnya karena Suk-ryu terlihat bermalas-malasan. Suk-ryu kemudian menyuruh Song Hyo mendekati ke arahnya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Tapi begitu Song Hyo mendekatinya, Suk-ryu langsung mencekik leher Song Hyo karena semalam dia meninggalkannya begitu saja saat ibunya murka kepadanya. Nyonya Bae yang melihat apa yang dilakukan oleh Suk-ryu kepada Song Hyo langsung memukul anaknya karena dia lebih sayang kepada Song Hyo dan berharap Song Hyo menjadi anaknya. Karena itu, Nyonya Bae menyuruh Suk-ryu membawakan kue beras ke kantor Song Hyo. Di sana, Suk-ryu membual kalau di masa kecil mereka, Suk-ryu lah yang banyak membantu Song Hyo ketika Song Hyo kesulitan beradaptasi di lingkungan baru karena baru pindah dari Prancis. Padahal menurut Song Hyo, Suk-ryu selalu mengganggunya dan tak pernah membiarkannya sendiri. Suk-ryu bahkan pernah masuk ke dalam kamar mandi ketika Song Hyo berada di dalamnya. Tak tanggung-tanggung, Suk-ryu juga sering mencuri uangnya untuk membeli coklat dan es krim. 초콜릿 아이스크림이 돼가지고. Sementara itu, kabar mengenai Suk-ryu yang gagal menikah telah menjadi gosip hangat di lingkungan perumahan tempat mereka tinggal. Hal ini membuat Nyonya Bae kesal, apalagi setelah ia mendatangi rumah sahabatnya yang memberitahunya kalau ibu Song Hyo akan mengundang teman SMA mereka pada acara pembukaan kantor baru Song Hyo. Nyonya Bae yakin kalau dia pasti akan jadi bahan perbincangan teman-teman SMA-nya. Malam harinya, Suk-ryu yang lagi gabut dan melihat songgok daun bawang, mengisi waktu luangnya untuk membuat dadar telur. Tak lama kemudian, Moem datang ke sana dan menelpon Song Hyo untuk bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, Song Hyo datang ke tempat itu. Tapi, karena Song Hyo tidak membawa miras, Moem pun meninggalkan mereka untuk membeli miras di Toserba. Suk-ryu bertanya, kenapa Song Hyo datang ke sana? Padahal sepertinya siang tadi ada masalah serius di kantornya. Rupanya saat di kantor tadi, Pak Yun memberitahu Song Hyo kalau beberapa proyek yang mereka kerjakan mengalami penundaan sehingga mereka tidak mendapatkan pembayaran. Apalagi sampai sekarang, mereka belum mendapatkan klien baru. 상담하고 간 사람들도 Song Hyo kembali bertanya, sampai kapan Suk-ryu akan menyembunyikan alasan yang sebenarnya mengenai kepulangannya ke Korea dari ibunya dan juga dari Moem. Song Hyo yakin kalau mereka berdua pasti akan sangat penasaran dan terus menanyakan alasan Suk-ryu kembali ke Korea. Song Hyo menyuruh Suk-ryu untuk memberitahu ibunya secepatnya. Tapi ketika Suk-ryu bertanya apakah Song Hyo tidak penasaran alasan apa yang membuat Suk-ryu kembali ke Korea, Song Hyo bilang kalau dia sama sekali tidak penasaran. Suk-ryu kembali mencekik Song Hyo karena dia mengira kalau ibunya menyuruh Song Hyo melakukan itu. Begitu kembali ke rumah, Suk-ryu langsung menghapus nomor telepon tunangannya dari ponsel ibunya setelah dia mengetahui kalau ibunya berusaha menghubungi mantan tunangannya. Keesokan harinya ketika Pak Yun dan Song Hyo menuju ke sebuah kafe untuk melakukan sebuah wawancara, dia melihat Dan Ho sedang membantu seorang nenek yang kesusahan menjalankan sepedanya. Song Hyo tak keberatan menunda wawancara mereka demi bisa membantu nenek itu menyeberangi jalan menggunakan sepedanya. Mereka berdua membicarakan bagaimana sulitnya kehidupan yang dijalani sang nenek setiap harinya untuk menghasilkan uang sebesar 30 won. Sementara itu, Suk-ryu yang sedang menaiki sebuah bis mengenang kembali bagaimana dia dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja karena dianggap terlalu egois dan tidak bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya. Di saat dia mengalami beban berat dalam hidupnya karena pemecatan itu, tunangannya tidak bisa dihubungi dan dia memergoki tunangannya sedang berselingkuh dengan wanita lain. Saking tertekannya batin Suk-ryu, dia kembali masuk ke dalam bis yang sudah sampai di pemberhentian terakhirnya. Sementara itu dalam wawancaranya dengan Dano, Song Hyo menceritakan awal mulanya dia membuka perusahaan arsitektur. Karena terlalu dini dalam membuka perusahaan ini, kadang dia menyesalinya. Meski begitu dia berprinsip, lebih baik menyesal karena melakukan sesuatu
daripada menyesal karena tak melakukan sesuatu. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga orang tua Sang Hayo sepertinya tidak harmonis. Sang ibu kelihatan acuh ketika suaminya hendak pergi bekerja dan tidak bisa hadir pada acara pembukaan perusahaan Sang Hayo karena harus mengikuti seminar. Sementara Sukriyu yang bertemu dengan Sang Hayo di depan rumahnya memberikan sebuah pohon delima untuk acara pembukaan kantor baru Sang Hayo. Sayangnya Sukriyu tidak bisa datang pada acara besok karena dia memiliki sebuah janji penting. Keesokan harinya, Nyonya Bei yang akan menghadiri pembukaan kantor baru Sang Hayo mencari bros emas yang dibelikan oleh Sukriyu sebelumnya. Semua tempat sudah dibuka, tapi Nyonya Bei masih belum bisa menemukan bros tersebut. Begitu Nyonya Bei datang ke kantor baru Atelier Inn, Sang Hayo langsung bertanya di mana Sukriyu berada. Sayangnya sebelum Nyonya Bei sempat menjawab, beberapa teman SMA-nya sudah datang ke tempat itu, sehingga dia pun menyambut mereka. Begitu ngobrol bersama, Nyonya Bei langsung digempur dengan pertanyaan tentang gagalnya pernikahan Sukriyu. Nyonya Choi berusaha membela Nyonya Bei dan meminta teman-teman mereka untuk berhenti membicarakan masalah itu. Sementara itu, Sang Hayo nampak sedih ketika ayahnya menelponnya karena tidak bisa menghadiri acara pembukaan perusahaannya. Di saat bersamaan, Sukriyu datang ke tempat itu untuk mengantarkan bros milik ibunya yang baru saja ditemukan. Sukriyu senang karena Sang Hayo meletakkan bunga delima pemberiannya di kantor barunya. Tapi Sang Hayo yang melihat Sukriyu bertingkah aneh, langsung tahu kalau Sukriyu pasti menyembunyikan sesuatu. Saat Sang Hayo meninggalkan Sukriyu untuk mengambilkannya makanan, Nyonya Bei datang dan langsung menyembunyikan bros yang diberikan oleh anaknya. Nyonya Bei menyuruh Sukriyu segera meninggalkan tempat itu karena dia tidak ingin teman-temannya melihat Sukriyu ada di sana. Namun terlambat, semua temannya datang ke tempat itu sebelum Sukriyu pergi dari sana. Nyonya Bei langsung menyombongkan diri dan bercerita kalau saat ini Sukriyu hanya sedang beristirahat dan akan segera bekerja kembali di Amerika karena ada banyak perusahaan yang menawari Sukriyu untuk bekerja di sana. Sukriyu tidak habis pikir kenapa ibunya harus berbohong kepada teman-temannya. Tapi sang ibu justru memaksa Sukriyu untuk segera kembali ke Amerika dan dia pun mengusir Sukriyu dari rumahnya. Sukriyu berusaha menjelaskan kalau selama ini dia telah bekerja keras dan mengalami banyak kesulitan. Tapi sang ibu tidak peduli dengan hal itu. Baginya, kehidupan Sukriyu harus lebih baik dari kehidupan yang dia jalani selama ini, apalagi Sukriyu adalah anak kebanggaannya. Sukriyu yang lelah dengan pemikiran ibunya meninggalkan rumah itu dan menuju ke taman. Sang Hayo yang berpapasan dengan Sukriyu di depan rumah langsung menyusulnya ke taman itu. Meski dia tahu kalau Sukriyu pasti mendapatkan beban berat dari ibunya, Sang Hayo berusaha menyembunyikannya dan berpura-pura tidak tahu. Hingga sampai ketika hujan turun dan Sukriyu berusaha menyembunyikan tangisnya di bawah rintik hujan dengan pura-pura tertawa, Sang Hayo yang tahu kesedihan yang dialami oleh Sukriyu menyuruhnya untuk menangis saja. Sementara ibunya di rumah, terlihat menyesali perbuatannya tadi. Sedangkan Sukriyu yang sudah berhenti dari tangisnya, mengatakan kalau sekarang dia juga membenci ibunya yang selama ini membencinya. Tiba-tiba sebuah bintang jatuh dan keduanya membuat permohonan. Sang Hayo membuat permohonan agar perusahaannya tidak mengalami kebangkrutan karena beberapa kliennya belum membayarnya. Mendengar itu, Sukriyu langsung bertingkah dan bilang kalau dia akan membantu Sang Hayo menagih pembayaran dari mereka dengan mendatangi mereka menggunakan pakaian bermotif macan. 야, 맞어. Keesokan harinya, Nyonya Bai terkejut ketika dia tidak menemukan Sukriyu di sana. Rupanya Sukriyu sedang pergi ke suatu tempat dengan membawa beberapa berkas. Sementara perusahaan Atelier Inn sedang mendapatkan kabar baik karena salah seorang kliennya menyetujui untuk segera menyelesaikan pembangunannya. Saat Sukriyu pulang ke rumah, dia sangat terkejut melihat kamarnya yang tadinya digunakan sebagai gudang,
kini telah kembali ke bentuknya semula. Rupanya Nyonya Bai menyuruh Sang Hayo untuk mendesain ulang kamar Sukryu. Kini, Nyonya Bai sudah berubah menjadi lebih lunak terhadap Sukryu. Begitu Sukryu merebahkan tubuhnya di ranjang, dia melihat desain bintang di langit-langit kamarnya. Hal itu mengingatkannya ketika di masa SMA-nya, Sukryu sengaja memasang stiker berbentuk bintang di plafon kamarnya. Sukryu pun segera menelpon Sang Hayo yang masih mengingat setiap detail kamar Sukryu, bahkan meja yang digunakan untuk menulis surat cinta kepada senior Sukryu yang telah menolaknya. Sang Hayo minta pada Sukryu untuk menutup rapat tirai kamarnya karena dia tidak ingin saat dia bangun, dia melihat Sukryu dengan rambutnya yang berantakan dan wajahnya yang tanpa riasan. Karena sekarang, Sang Hayo sudah pindah di kamar yang bersebelahan dengan kamar Sukryu. Mendengar itu, membuat Sukryu mengenang saat dia terjatuh di kamarnya dan Sang Hayo menangkapnya.